ini masih gue belum unboxing lagi, ikan belum masuk. Tapi gue pengen sharing lagi, berbagi lagi ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Tapi untuk teman-teman yang udah pro atau udah master ya mungkin nggak membutuhkan ini. Tapi ini mudah-mudahan bisa membantu untuk teman-teman pemula ataupun yang baru mau belajar untuk melihara akuarium air laut. Dan untuk yang pertama gini, jadi sindrom dari penghobi awal melihara akuarium air laut itu ini sering terjadi, karena ini terjadi sama saya. Jadi gini, kita datang ke toko ikan, kita mau beli airnya, kita beli akuariumnya, kita isi airnya, kita isi pasirnya, basarnya cuman didiemin paling sejam 2 jam nunggu airnya agak jernih, masukin ikan langsung. Itu sering terjadi. Dan ujung-ujungnya ini juga sering terjadi, karena dulu saya juga ngomong gitu. Dulu saya bilang enggak kok, aman-aman aja, sehari 2 hari. Di saat hitungan udah mulai 7 hari, ikan mulai terlihat sakit. Kenapa seperti itu? Nah, karena sistem dari bakterinya belum siap, teman-teman. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi itu karena pemula itu menganggap akuarium air laut itu susah karena nggak mau ngikutin stepnya. Jadi ini kalau ditanya bisa nggak tanpa kita cycling jalan, bisa aja, tapi itu butuh ilmu yang tinggi, teman-teman. Banyak resikonya. Mungkin nanti kita akan bahas ya di sini di video lain kita akan bahas, karena banyak senior yang melakukan itu berhasil, tapi mereka tahu tekniknya. Ingat, tahu tekniknya, bukan ngasal dia lakuin ya bisa itu. Enggak, dia tahu titik-titiknya, gimana caranya bisa memproses ini supaya berjalan dengan benar. Dan kita balik ke topik ini ya. Tadi step-stepnya itu yang saya jelaskan dulu, kenapa banyak orang bilang akuarium air laut itu susah, karena kebanyakan orang juga tidak mau mengikuti step-step untuk bersabar. Itu yang jadi masalah ya. Nah, sekarang ini ada teman-teman yang udah ngikutin prosesnya, udah cycling, dan ini saatnya masukin ikan. Nah, ini juga jadi masalah di saat teman-teman nggak tahu masukin ikan itu asal masukin, gitu, nggak tahu ini jenis ikan apa kebiasaannya, temperamennya seperti apa, yang berujung nanti ikan-ikan yang bahasa kasarnya yang lain bisa mati ataupun dimakan ataupun hilang karena dibully sama itu. Nah, susunan ini yang sangat penting menurut saya, dan ya itu kenapa juga banyak pelanggan itu sering banget misalnya dia selalu nanya, bilang saya pelanggan baru, saya mau nanya ikan apa yang untuk cocok untuk pemula. Nah, ini di branding ini saya jelaskan di sini. Jadi mau teman-teman yang baru mau mulai pun bisa juga, jadi bahasa kasarnya ini nggak jadi patokan ya, tapi ini saya kasih tau gambarannya. Jadi ada karakternya dan lain sebagainya yang teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa manfaatin ini, dan teman-teman bisa tanya-tanya lagi supaya lebih maksimal. Tapi saya hanya ngasih tahu dasarnya, yang mudah-mudahan teman-teman tidak melakukan kesalahan yang bisa berakibat fatal di nantinya. Sekarang nggak mungkin nanti, gitu ya. Itu yang saya jelaskan. Nah, pertama teman-teman, kita kategoriin dulu permasalahan ikan yang damai ya. Ikan damai ini artinya gini, ikan laut itu teritorialnya kuat. Artinya apa? Dia menjaga wilayahnya, itu yang terjadi akhirnya suka saling bully. Nah, saling bully, ujung-ujungnya ikan yang baru yang dibully ini akan mati karena stres nggak mau makan dan mati, itu prosesnya ya. Nah, jadi saya kasih tahu dulu nih, jadi namanya teman-teman masukin ikan awal-awal itu pasti ikannya sedikit, nggak banyak. Jadi jumlah ikan yang teman-teman masukkan itu kan pasti kan untuk melihat apakah setelah cycling ini sistem bakteri di dalam akuarium teman-teman udah berjalan dengan benar, jadi nggak ada amoniak, boom, dan lain sebagainya gitu. Nah, itu pasti teman-teman ngasih masukin ikan lebih prefer yang kuat dan aman nantinya. Nah, kita bahas yang aman dulu. Jenis aman itu ada beberapa, ikan capungan, habis itu ada Nemo, apa lagi ya, kalau
ini kita ngomongin damai ya, damai dulu. Jadi damai belum berarti dia kuat. Jadi ada capungan, habis itu ada nemo, ada ikan roket anten, jenis-jenis ikan roket, habis itu ada antias, rembo, gadis, nah seperti itu. Saran saya berbase dari situ, itu ikan-ikan damai yang tidak usil ya, exocet, nah itu ikan-ikan damai teman-teman. Tapi belum tentu kuat ya, ini saya jelaskan dulu, belum tentu kuat. Kalau misalnya teman-teman bilang masukin polimas ataupun balong, gini, kalau size-nya kecil untuk jenis polimas atau balong it's okay, size kecil ya, yang S mini. Tapi kalau udah masuk ke size M dan ke size L, wah itu agak ganas juga teman-teman. Dia hampir sama kayak ikan tompel galaknya nantinya kalau udah gede. Nah itu kecuali tank teman-teman gede, dia bergabung bersama ikan-ikan yang besar dan dia nggak akan berani macam-macam. Tapi kalau sama ikan-ikan yang setara dia apalagi yang lebih kecil, habis ya. Jadi ikan damai saya kategoriin tadi, capungan, cantik, cantik jangan, capungan, habis itu roket anten, gadis, antias, KKO, nah jenis KKO, habis itu exocet, tadi capungan udah ya, jahe-jahe. Nah itu kalau saya lebih prefer pendapat saya di circle itu aja untuk ikan-ikan yang damai, yang artinya ikan damai kalau ada ikan baru tidak akan dijahilin. Nah itu yang paling penting dulu teman-teman. Kedua, ikan yang kuat tahan banting. Kalau saya selalu menyarankan teman-teman tuh, pelanggan saya jangan beli betok kalau untuk ikan tester, yang apalagi khususnya tank-tank nano. Kalau teman-teman nano, pico, kalau teman-teman ujungnya pengen masukin ikan dori yang kecil, habis itu ikan-ikan apalagi ya yang damai-damai, roket dan lain sebagainya, habis teman-teman betok teman-teman. Ikan-ikan yang baru habis masih betok, karena betok ini akan gede. Ikan betok ini cocok misalnya teman-teman mau masukin ikan yang kuat aja, bodo amat, bahasa saya gue cuma mau mainin koral, paling masukin ikan jabing, cleaning crew, habis itu bahasa sisanya bodo amat gitu. Gue cuma mau biar rame aja tank gue. Betok cocok. Betok ada banyak banget jenisnya, ada blue devil, ada betok kuning, betok zebra, betok kapten, letnan, ada cantik, ada apalagi tuh, ada blue band. Itu banyak banget jenisnya, jadi nggak kalah juga sebetulnya, tapi harus ditempatkan di tempat yang benar teman-teman. Jadi antara dalamnya itu betok semua, rame aja nggak apa-apa, bagus gitu. Menurut teman kan misalnya bagus nih, rame aja gitu, nggak ikannya kebatan banting semua kok dan banyak koralnya, itu cocok banget teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau masukin ikan yang kecil-kecil, nanti masukin ikan roket, nanti mau masukin ikan dori yang kecil, habis bisa-bisa teman-teman. Bisa diusilin sama dia. Di saat dia udah settle, itu usil. Kalau teman-teman yang baru yang kayak, oh gue masukin betok seminggu, habis itu gue masukin lagi, ini belum dihajar ya, mungkin belum dia beradaptasi. Apalagi kalau betok-betoknya masih size kecil. Tapi di saat nanti dia udah agak mulai membesar, nah itu yang bahaya, itu yang kasihan teman-teman, nanti percuma akan bongkar lagi, itu escape. Jadi saran saya sih betok enggak. Jadi kalau yang tahan banting dari kategori yang tadi saya sebutkan itu, saya lebih prefer capungan nemo. Habis itu paling KKO juga, tapi KKO ini kata-kata makannya butuh rebon ya teman-teman. Jadi nemo, roket sebenarnya masih kuat juga, roket juga bisa termasuk kategorinya. Jadi bisa lah. Dan paling penting teman-teman, jangan langsung masukin full. Jadi jangan langsung bad habits dari penghobi baru itu pengen banyak pokoknya. Jangan ujung-ujungnya nanti ulang lagi dari nol, mati semua. Sayang, lebih baik sabar. Kenapa saya ngomong ini, balik lagi, bukan kata orang, tapi saya ngelakuin itu sendiri. Jadi bukan kata orang ya, saya ngelakuin itu sendiri, saya mengalami kegagalan itu, jadi saya tahu rasanya. Jadi jangan sampai teman-teman yang lain juga merasakan itu, karena sayang uangnya. Kedua, tadi ikan damai, kedua ikan yang kuat ya tadi ya. Nah, ketiga, di kategori ikan itu juga ada namanya ikan reef safe dan tidak. Saya selalu di video saya selalu jelaskan ya. Jadi ini sebagian kecil nanti akan kita bahas juga, saya bikin video khusus ya, karena banyak juga teman-teman yang menanyakan hal-hal yang seperti ini. Jadi selalu pilihlah teman-teman, kalau teman-teman
decide dari awal pengen FO nggak ada masalah, mau KP mau Angel hajar aja gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau main koral, jangan pernah masukin KP atau Angel, kecuali beberapa KP dan Angel yang memang receive dan itu tanyakan sama penjualnya. Jadi teman-teman datang ke toko ikan atau teman-teman di online shop, teman-teman tanya, apakah ikan ini receive apa enggak, karena saya punya koral ini aman enggak gitu ya. Jadi dan plus ditambah lagi teman-teman juga cari dari internet, karena terkadang kayak saya sebagai penjual, jujur saya juga maksudnya terkadang ilmunya belum sejauh itu, belum tinggi sekali ya teman-teman. Jadi karena kalau saya kurang ngerti, saya akan jawabnya saya kurang ngerti gitu. Dan mungkin ada pelanggan lain juga sama kurang ngerti. Jadi dibutuhkan teman-teman juga nyari di YouTube ataupun nyari di internet untuk membantu menjawab pertanyaan teman-teman, atau tanya-tanya di grup ya, di grup ikut komunitas, bisa tanya-tanyakan langsung. Jadi mudah-mudahan ada teman-teman yang lain yang udah punya pengalaman menghadapi ikan tersebut yang teman-teman minatin. Nah, ini yang gak kalah penting juga teman-teman, jangan masukin ikan predator. Kalau teman-teman gak mau masukin ikan predator di dalam tank, teman-teman pengen ikan yang hias yang damai, jangan masukin ikan predator. Kenapa? Efeknya jangka panjang juga. Ada pelanggan saya baru pemula, dia dari Ancol ya, dia nangkep ikan apa nggak tahu, dia bilang dia masukin lah di dalam situ ada ikan-ikan kayak dori dan lain sebagainya, bagus ya. Karena saya tahu dia belinya hilang, dan ternyata ikan itu yang gendut pas lagi dibawa. Dan ini ambil aja pas lagi dibawa, ternyata itu ikan kerapu yang saya juga kurang ngerti jenisnya apa, warnanya hitam apa gitu, jadi agak warna lampu agak bagusan dikit. Nah, poin saya adalah gini teman-teman misalnya ngambil lagi ke laut, lagi ke pantai, oh dapet nih apa gitu ya, dapet ikan apa, oh iya saya punya akuarium air laut, saya masukinnya ke situ. Salah nggak? Menurut saya nggak salah, selama teman-teman punya karantinanya. Jadi gini teman-teman, dari laut itu banyak sekali bakteri yang teman-teman nggak tahu. Ada macam-macam yang merugikan pastinya. Nah, bayangin teman-teman masukin ke dalam akuarium dan ujung-ujungnya akuarium teman-teman jadi kena bakteri, kan hal itu. Itu satu. Ya. Yang kedua, kita nggak tahu ini jenis ikan apa. Dan ikan laut ini ada beberapa yang beracun, jadi jangan asal, karena takutnya dampaknya kesehatan ke teman-teman sendiri. Jadi lebih baik kalau menurut saya yang teman-teman jelas masukkan ke dalam akuarium, jangan sampai mengorbankan akuarium teman-teman untuk hal yang teman-teman nggak tahu efeknya nanti apa.